fi thuluthil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta kepadaku aku akan kabulkan, siapa yang memohon aku akan berikan, dan man istaghfara liya ghafartu lahu, siapa yang istighfar aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya, alhamdulillah, ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan, tanpa Anda minta seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar, astagfirullah, 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 ingat-ingat dosanya itu. Kalau nggak percaya silahkan Pak ya, nanti malam Anda tahajud, setelah itu menjelang subuh misalnya, Anda biasakan istighfar, terus dengan hati yang bersih, yang enak, itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang Anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran. Ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Ya, jelas di sini? Baik. Saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, maaf, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil. Masih suka pada nikmat orang lain, kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri, ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang, walaupun belum mencela, itu yang kecil-kecil gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu nggak akan hilang dengan istighfar. Pasti ada tahap kedua. Ya. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak. Apa lawan dari hidup? Mati. Baik. Kalau tertawa? Kalau siang? Malam. Kaya? Miskin. Baik ya. Sekarang kita cek ya. Quran surah 53 Najm ayat 43, ayat 44 dan 48. Ayat 43, 44, 48. Oke. Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja ya. Apa lawan tadi yang Anda jawab? Lawan kehidupan apa? Kematian. Baik. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban Anda benar. Ayat 44-nya, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Baik. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Miskin. Baik ya. Quran surah ke-53 ayat 48-nya tuh, lihat. Sudah kencang, benar enggak gitu ya? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup, Pak. Gak ada orang miskin, Bu. Gak pakai gak ada orang miskin. Gak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi. Gak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat, sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu. Itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga. Diberikan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan. Kurang cukup juga, dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah, nggak ada yang miskin, cuma 2, cukup atau kaya. Selesai. Ayo coba ibu pilih mana? Mau kaya, mau cukup? Alhamdulillah. Tuh ada pilihan, cukup kaya kan? Baik ya. Nah ini persoalannya di sini gitu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang coba kita istighfar ya. Tiap hari istighfar. Kalau nggak sempat istighfar, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat istighfar. Makanya sholat ke satu dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna.
Ya, salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda zuhur punya dosa, ya, dosa-dosa kecil, asar salat. Jadi pas salat asar itu dosa kecilnya hilang. Otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda salat, Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhana rabbiyal a'la, bukankah duduk di antara dua sujud baca istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara dua sujud apa? Rabbil firli, itu istighfar. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, saya tahan sebentar, saya jawab dulu ini. Kalau sekiranya dianggap cukup, kita belum bawa obat yang maaf, kadar penyakitnya cukup berat ya, yang mikirin orang gitu kan, Masya Allah, terus yang macam-macam lah, pokoknya hidupnya nggak tenang ya. Yang awas, yang paling berbahaya itu dalam urusan ibadah, nanti saya bahas lebih jauh lagi. Itu kata Quran, ada orang-orang yang dia merasa berbuat baik, sebetulnya banyak salahnya, dan itu penyakitnya lebih dahsyat ya. Saya jawab dulu ini ya. Mau tanya Pak Ustadz, boleh? Enggak. Oh ya. Boleh nggak jika nggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya. Hitung-hitung pahala seperti ini. Wah, hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, nggak ada yang haji dan umrah, karena sholat syuruk itu senilai haji dan umrah. Kosong itu Ka'bahnya dari orang Indonesia, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik. Kalau cuma ngukur pahala, memang betul sholat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya, baru sholat sunnahnya saja. Ya, misalnya di hadis Muslim yang semacam ini, di hadis Muslim hadis 724 sampai 729, dimulai dari sholat sunnahnya dulu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Tuh, sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari, berarti dunia dan seisinya pun itu masih ya. Dan kalau Anda bisa tunaikan sholat fardunya, Masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat. Dan seperti halnya sholat malam kalau berjamaah tanpa putus, tanpa putus. Itu maksudnya bukan sholat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau Anda tanya boleh tidak, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau Anda tunaikan sholat malamnya, Anda mendapatkan keutamaan yang lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya, tapi banyak melimpah pahala yang lainnya. Satu, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau Anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, Anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda, memudahkan urusan Anda, melepaskan dari kesulitan, plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda nggak akan masuk ke taman surga. Ya, tingkat yang paling indahnya. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi. Ya, maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah gitu kan. Baik, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Boleh ikuti saya? Allahumma, ulangi, Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa turun hujan ini. Saya pernah baca di Bulughul Maram bahwa sholat dapat dijamak bila sudah 3,5, bukan fasa tapi farsah. Farsah itu hitungan jarak ya, hitungan jarak dalam bahasa Arab. Bukan 6 kilo, dari mana dapatnya 6 kilo ini? 3 farsah itu bukan 6 kilo, 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Ya, karena satu farsahnya saja itu kisaran 27,5 kilo satu farsah. Jadi kalau 3 farsah berapa? Ya, itu kisaran 80 kilo, 80 sampai 82 kilometer ya.
Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi hati-hati. Cara membaca hadis itu bukan seperti membaca terjemahan.